Langsung aja kita mulai ke episode berikutnya. Ini episode 23 ya kalau nggak salah. Bener gak sih? 23 apa 22 nih? Hah? 23 apa 22 nih? Enggak. 22 kan udah. 22 Ya, ya? 22 udah. Oh ya, 23 benar. Oke, jadi episode khusus Nick de Vries ya, khusus pembalap asal Indonesia guys. Malang. Indonesia. Wong Malang. Wong Ya Malang. kita anggap aja Indonesia, betul. Punya darah. Tapi dia emang udah ngakuin kan kalau dia emang punya darah Indonesia gitu. Dia yang bilang sendiri. Iya dia bilang sendiri kemarin waktu Formula E. Jadi itu bikin bangga. Jadi bukan hoax teman-teman ya, emang real gitu ya. Dan semua media pasti itu ada Indonesianya pokoknya, kamu tahu ya. Betul. Bahkan judul gua YouTube tadi juga gitu. Turunan Indonesia gitu. Tapi gua kasih BKWK gitu. Oke. Jadi emang kita udah selesai Monza kemarin dan ya sesuai dengan hampir sesuai dengan prediksi kita, bisa dibilang nggak terlalu jauh-jauh banget lah. Karena semakin kesini udah gampang ya teman-teman diprediksi, udah easy win gitu untuk Max, udah sisanya P2-nya Leclerc, udah gitu doang paling 1-2 kalau misalnya nggak ada salah strategi ya paling satunya Max, 2-nya Leclerc, udah gitu doang sih. Tinggal masalah siapa nih. Ya dan apa namanya besok di Singapura kalau Max Verstappen P1 dan fase lap dia langsung jurdun, udah nggak bisa ke salib lagi ya. Jadi tapi kalau Leclerc P2 masih lanjut. Iya sih. Jadi tapi ya paling 9 ke bawah. Percuma lanjut di Jepang jurdunnya guys, nggak lama gitu. Gak lama percuma ya. Jadi Jepang nggak bisa, lanjutnya bisa. Pasti bisa udah. Pokoknya maksimal kota deh. Paling menurut gua tuh kota udah maksimal itu. Kalau nggak Jepang kota, kalau besok Singapura ya mungkin masih bisa lah ya. Masih Leclerc masih P2 P3 kali. Tapi kalau Leclerc P3 gimana? Masih jurdun nggak? Ya belum. Itu bakalan kalah kalau Verstappen menang pas fase lap dan Leclerc P8 atau worse 8 9 10 deh. 10 ke bawah. Kok 9 aja Verstappen menang nggak pakai fast lap, harusnya Verstappen lock. Apalagi kalau kemungkinan DNF gitu kan, siapa tahu kan Ferrari udah. Ada aja kan Ferrari kan gitu kan. Tapi feeling gue sih besok Leclerc yang menang guys, karena ada gue besok di sini ya. Jadi feeling dulu aja, bodo amat. Yang penting finish, yang penting podium ya, Iya. Ya podium benar. Oke, kita sebelum masuk seperti biasa bacain comment of the day kali ini dari Iqbal Fikri. Jadi ini lumayan nih komennya. 1 untuk masalah, kirain Pancasila nih. Untuk masalah Mercedes kemarin, ini ceritanya yang Zandvoort ya teman-teman ya. 1 untuk masalah Mercedes kemarin memang harusnya double stack karena mau gimana pun Max dengan pace-nya masih akan tetap bisa nyalip Lewis sama Russell meskipun sama-sama ban baru. Lebih baik save double podium daripada memaksakan menang dengan ban lama. Ya itu sebenarnya common sense ya teman-teman ya. Semuanya juga pasti bilang gitu lah. Masalah Yuki dan Alpha Tauri mungkin murni bukan nggak ada kata mungkin, gue salah baca. Murni car problem dan juga sedikit kesalahan tim yang tetap nyuruh Yuki tetap keluar yang pada akhirnya semakin merusak mobil dan akhirnya DNF. Benar. Monza. Nah ini I think Max still on charge. Max akan dominan dan Perez akan mengikuti di belakangnya. Oke, prediksi Anda yang kedua salah. Alpine bisa mengejutkan karena power mereka di lurusan kayak roket. Salah lagi. Tapi juga flashback beberapa musim kebelakangan balapan Monza selalu menghadirkan drama yang pemenang baru. Enggak baru ya. Bisa aja itu terjadi. Tapi baru sih. Karena Max Verstappen belum pernah menang. Iya, belum pernah. Podium aja belum pernah di Monza. Belum pernah di Monza gitu ya. Win pertama dia di Monza guys ya. First time. Benar. Bisa aja terjadi lagi, tapi tetap selama nggak ada perlawanan dan mobilnya baik-baik aja, Max akan tetap ngacir di depan. Ya, benar sih. Benar. Jadi kenyataan. Itu ya. Mantap. Selamat. Dan emang Max Verstappen nggak ada obeng ya, udah nggak ada obat lagi. Nggak paham lagi lah untuk gimana caranya untuk bisa ngalahin. Dan ini kita seperti biasa, cepet banget. Udah kepilih. Langsung kepilih. Wow. Sudah terpilih guys. Dian Nur Ismail. Max overpower setelah season break. Ferrari tetap konsisten, panjang banget ya.
Congratulations nih Dian Nur Ismail, silakan Panjang banget. Mantul. ya silakan DM ada pesan Bang Mike titip ke Om Fitra Eri untuk bos Ferrari. Waduh, iya ini Om Fitra habis kesana ya. Dian DM Instagram gua nanti dapat 50.000 ya OVO atau apapun itu yang digital wallet. Selamat. Oke. Kita akan Congrats. masuk ke episode kita kali 23 Let's go. dan ya kita istilahnya setengah season break ini teman-teman karena cukup panjang ya liburan kita di 3 minggu ya. Minggu ketiga baru ada balapan lagi. Jadi tinggal Karena minggu Rusia, setelah harusnya 3 Rusia minggu. ya. Ya harusnya karena ini di tengah-tengah tuh ada Rusia gitu kan. Jadi kita kosong jadinya karena nggak ada pengganti juga. Yang mana awalnya kan Singapura mau double header gitu kan. Tapi nggak jadi ya karena mungkin nggak jadi karena ternyata udah banyak juga ada W Series, ada macam-macam. Kalau nggak salah besok itu ada kayak Porsche Cup juga. Jadi pokoknya besok tuh supporting race-nya di Singapura tiba-tiba banyak gitu. Jadi nggak rugi. Besok kita bertiga ke Singapura. Sayang nih Regi nggak dapet ya. Kita bertiga ke Singapura nggak rugi banget sih, nggak rugi banget. Jadi nanti pokoknya live stream IRL ya di sana teman-teman ya. Tontonin aja. Wow. Follow Instagram kami di sini ada di deskripsi harusnya. Oke. Jadi kita bahas Monza dulu. Mungkin skor lah seperti biasa dari Regi. Gua first 75 deh karena sebenarnya 7 ya, gak terlalu banyak yang bisa gua komentari selain balapannya yang ya Lu nebak Alonso P3 strategi. kemarin. Iya. Iya. Di luar nalar memang ya Alpine ya kayak gitu ya, problem issue mobilnya gitu kan. Ocon juga susah gue percaya sama Ocon jujur. Yang gua highlight kemarin Alonso sih yang car kenapa it seems fine in our side. Wow. Betul banget. Ya, sangat disayangkan sekali sih. Tapi ya gua kasih 75 karena memang di endingnya ya drama yang benar-benar cukup mencengangkan bisa jadi, tapi banyak sekali problematika di sana lah. Ya harusnya red flag mungkin ataupun kalau gua jadi race director mungkin gua tambah 1 lap lagi buat overtime ya. Tapi NASCAR dong. mungkin. NASCAR. Cuman ya sangat disayangkan tidak bisa demikian ya. Pada ngarep Michael masih balik lagi ya, gua gak paham tuh. Kalau misalkan ada kayak gitu. Soalnya ngarep-ngarep Abu Dhabi ya, cuman ya pemudi kata ya. Itu balapan yang ya lumayan menarik. Di akhir sih gua harus bilang dan garis bawahi di situ sih. Betul. Oke, Nopal dulu, tifosi nanti aja. 7 sih. Salip-salipan oke lah belakang Carlos Sainz kasih dive bomb manja ya guys ya. Itu slebau ya. Dan Verstappen startnya GG kebantu Norris yang tidur ya, nggak tahu kenapa. Kayaknya ngebug deh itu guys ya, lobbynya guys, biasa banget emang. Lampu merahnya lama kayak lo kemarin. Iya, lampu merahnya nge-lag guys, jadi iya, telat lah ya. Ya, dan McLaren double point, Ricciardo di depannya Norris kan kalau nggak salah ya. Ya sih. Iya. Iya kan? Ricciardo di depannya Norris. Ricciardo finishnya di belakang Norris. Oh, di belakang. Kan dia NF Ricciardo ngantuk Anda. Oh iya Ricciardo. Gila nih orang. Masih kepikiran startnya. Jadi ya Ricciardo dia NF guys ya, will get to it. Tapi di awal-awal balapan sampai diangkut. Tengah-tengah nyantai sih, kayak balapannya tuh salip-salipan ada gitu kan. Bang Jago sempat ketahan di belakang tuh, tapi akhirnya setelah pit window bisa masuk maju lagi ke depan gitu kan. Ada Viesi juga yang unexpected dan kalau menurutku ngomongin Ferrari juga apa ya, udah kelihatan lah Red Bull itu mereka fokus tuh ke race pace gitu kan. Dan PR Ferrari gimana caranya ngakalin. Dan kemarin Ferrari pakai ban medium pun ketika mediumnya Leclerc udah tua, softnya si Verstappen udah tua, itu mereka berdua pace-nya sama guys, dan itu udah mulai kelihatan ini Ferrari ini malah kayaknya Pak Viesi aku pikirnya pertama kayak ini yakin nih mau bisa ngejar atau enggak gitu kan, dan akhirnya bukan kebetulan sih, akhirnya pit stop dan pakai soft dan nggak bisa ngejar gitu kan. Si mediumnya Verstappen yang udah tua lawan softnya Leclerc yang baru malah diobok-obok guys ya. Sama pace-nya tuh nggak sesuai ekspektasi dan ya di akhir-akhir
terkena PHP guys ya, Ricciardo by the way sayang sekali guys ya, terkena curse race winner di Monza. Jadi tahun depan kita tahu siapa lah ya. Dan ya Ricciardo di lap 47 kalau nggak salah ya guys ya. Berhentinya kan 46-47 kan. Dan expect-nya adalah SC gak sih Pak? Waktu dilihat itu kayak wah ini langsung SC nih. Tapi ternyata lama. Ini yang aku sayangkan ya. Race directornya tahun ini itu udah kelihatan pattern-nya ini kalau mau ngasih keputusan itu pasti lama guys. Karena dua orang. Crash. Karena dua orang. Iya, jadi debat dulu. Minusnya. Nih. Minusnya itu gitu guys. Jadi kayak nih gitu kali ya. Jadi harusnya kan gitu. Harusnya kan satset gitu loh. Kenapa harus diskusi dulu kan, kayak udah masuk akal gitu lah. Itu di tempat yang susah terus traktor harus masuk gitu kan. Ini mereka nggak belajar dari kejadiannya Zul Bianchi apa gitu kan. Kayak ya walaupun nggak hujan tapi kan bisa aja something happen walaupun ada halo gitu. Tapi kayak mereka ya race directornya tahun ini menurutku jelek sih. Ya kalau bisa dibilang malah lebih jelek dari Michael Masi. Kalau Michael Masi tahun lalu masih satset gitu kan. Kayak keputusan dia tanggung jawab. Kalau tahun sekarang kayak iya ada crash, yellow flag padahal crashnya gede gitu kan. Kayak kemarin DNF-nya di tempat yang jauh dari tempat Marshall harus ada traktor. Ini kayaknya yellow flag dulu deh, nggak langsung safety car. Padahal kan dari penonton kayak udah pasti gitu kan. Oh ini SC nih. Tapi SC selama 2 lap gitu kan. Kalau itu SC-nya datang lebih awal, aku jamin balapan bisa berlanjut dan gak anti klimaks saya kemarin. So ya 7 buat ke carry 7 ini ke carry gara-gara midfield-nya seru guys. Depannya ya udah tahun lah ya Verstappen. Oke. Dems 10 menit sendiri nopal tadi. Oke. Bener. Sama 7 kok. Soalnya apa ya? Bisa dibilang yang bikin seru tuh bener kata apa tadi, Carlos Sainz yang dia tiap lap nyalip 1 orang anjir. Saya tiap lap nyalip 1 orang. 1-2 lah gila itu. Iya, Lewis nyangkut tapi ujung-ujungnya bisa overcut, Alonso DNF, terus Nick De Vries yang gue lihat, gue udah sempat jam balapan tuh karena nggak terlalu banyak aksi ya, gue lihat Nick De Vries tuh ngeliatnya kayak wih, ini orang kok di 8 terus nih nggak cover nih, malah buntutin si itu kan, dia pakai soft. Gasly. Buntutin Gasly. Iya, dia dikejar sama Kokoh Guanyu guys. Iya, dia pakai soft, ganti ke medium ternyata masih ngacir tuh sampai akhir gitu kan. Terus yang safety car terakhir gue juga jayangin kenapa safety car-nya nggak duluan. Dan gimana ya, ditambah GP jauh-jauh gak sih, jadi kayak gak cukup waktu buat saling catch up karena safety car telat tadi. Mungkin kalau safety car menurut Nova tadi 2 lap awal bakal catch up itu, mungkin di 2 lap terakhir kita dapat balapan. Atau paling enggak 1-2 lap itu. Iya, atau mungkin yang paling skenario, yang paling opsi ya, yang jadi opsi itu red flag di lap 49. Dan kata Karo Cando, kita bisa kalau red flag lap 49 bisa balapan sekitar 4 lap. Sprint race. Tapi kata Crofty bisa itu jadi opsi, tapi barrier nggak ada yang rusak, semuanya nggak ada yang dibenerin. Tapi gue bilang lagi, ya emang sih nggak ada yang rusak, tapi ada truk aja di tengah-tengah, ada Marshall di tengah truk gitu loh. Itu bahaya gitu, ngerinya kan amit-amit kena kerap melintir, kenabrak traktor kan ya, jangan sampai ya. Terus Leclerc, Ferrari nggak ada salah strategi sama sekali, mereka mencoba yang terbaik. Even di VSC mereka nggak pit pun tetap kalah sih menurut gua. Iya, benar. Setuju banget, 100% setuju semua. Mau pit stop mau enggak itu udah kalah sama Verstappen. Setup-nya itu terlalu GG Red Bull. Padahal downforce-nya lebih tinggi ya Red Bull setup ya. Lebih gede daripada Leclerc. Jadi ya 7 lah cukup buat Marin Monza. Oke, jadi kemarin tuh sebetulnya kalau menurut gua 8,5 kalau menurut gua lumayan tinggi karena ada Nick De Vries steal the show. Ya walaupun endingnya nggak enak, tapi setelah gua baca-baca emang tipenya yang sekarang ini tuh dia lebih ke strict rules ya. Race directornya tuh baca peraturan gitu. Oh, balapan udah 90%, yang mana kalau misalnya finish under safety car ya udah gitu. Karena udah memenuhi syarat sebagai satu balapan utuh gitu. Jadi makanya nggak ada tuh opsi red flag itu sebenarnya nggak ada di peraturan, nggak boleh gitu. Jadi paling ST-nya lebih early gitu kan. Ya mungkin yang bisa dilakukan mungkin SC lebih early itu mungkin bisa.
Tapi tetap aja sih kalau menurut gua nggak tahu ya. Maksudnya nggak, menurut kemungkinan mereka tetap nge-finishinnya under safety car juga karena kemarin juga masih ada mobil-mobil blue flag juga dan segala macam gitu kan. Betul. Yang lap Banyak. terakhir juga Berantakan. blue flagnya kan masih ada tuh kemarin yang di antara Leclerc sama Verstappen gitu, sampai finish pun masih ada gitu ya. Jadi kalau menurut gua ya kalau orang sih kepinginnya red flag ya kalau untuk dari segi penonton gitu, dari segi penonton. Iya. Tapi kalau dari segi peraturan itu emang nggak bisa ternyata. Sesuai kok. Udah Gue baca-baca gitu. benar. Jadi ya. Jadi kalau misalnya ngobrolin race director, gue memang lebih suka yang style yang Michael Masi ya, yang berani asik aja gitu, ya udahlah gitu. Maksudnya berani kompromi lah istilahnya ya mungkin ya. Walaupun memang nggak sesuai dengan rules, kan rules tuh kan kadang-kadang ya make to be broken ya guys ya, untuk ya kadang-kadang gitu ya. Maksudnya kalau yang nggak terlalu parah lah ya. Apalagi kalau kemarin itu penentuan juara dunia gitu. Juara dunia penentuannya safety car doang gitu. Ya orang males gitu ya. Percuma either way. Jadi maksudnya kalau menurut gue ya, jadi Michael Masi, mau misalnya gue, ini kalau kita bahas tahun lalu sebentar, mau misalnya kemarin gue mau finishin Hamilton under safety car, gue tetap akan dihujat sampai kapanpun. Mau dihujat sama timnya Red Bull gitu misalnya. Ya lu harusnya red flag. Jadi ya udah mending gue cari yang menurut gue bener-bener aja gitu, yang menurut gue seru aja deh gitu. Kasih aja yang kasih fans mau gitu, balapan 1 lap terakhir misalnya. Jadi gue mau keluar finish under safety car dihujat, mau keluarin mau saat lap yang kemarin juga dihujat, jadi ujung-ujungnya ya buat apa, santai aja gitu. Ya udahlah, orang either way juga pasti dihujat gitu kan. Jadi mungkin Michael Masi mikirnya gitu kali ya, mau jadi kita ambil yang seru aja, daripada tapi seru gitu ya. Daripada maksudnya kalau menurut gua mungkin lebih banyak dihujat finish under safety car daripada dihujat begini gitu. Gak ada yang bela gitu, gak ada yang bela. Iya. Ya gitu sebenarnya kan. finish under safety car itu kan apalagi di championship contention ya udah ya gimana ya, 2012 kan juga gitu toh. Iya. Si Sebastian gitu kan finish under safety car ketika di resta nembok dan sisa 5 lapan terakhir gitu kan. Enggak, yang dihujat lagi siapa? Latifi anjir. Wah lu bikin safety itu pasti. Lu bikin finish under safety car nih gitu kan. Jadi kalau sekarang senario yang kayak gini, yang dihujat Latifi dihujat sama Mercedes gitu. Kalau safety car yang finish under safety car, Latifi dihujat sama Red Bull gitu. Cuma sama-sama dihujat ujung-ujungnya gitu loh. Jadi tinggal pilihan aja sih sebenarnya sih. Jadi menurut gue Monza kemarin Monza 8,5 guys. Karena ya kalau misalnya kemarin ada balapan di akhir mungkin 9, tapi karena finishnya kayak gitu dan sesuai dengan rules juga, jadi ya 8,5 buat gue. Dan ada Nick De Vries juga yang berhasil steal the show dan driver of the day, menunjukkan bahwa memang orang-orang ngelihat Nick De Vries gitu lah ya, menjadi istilahnya bintangnya di situ lah, bintangnya gitu ya, karena driver of the day juga. Orang Malang sih yang banyak voting ya. Ya untuk masalah teknis mungkin kemarin semua menurut gue wing mobilnya pastinya rendah semua, mungkin kecuali ada 2 tim kalau nggak salah, Red Bull sama siapa satunya? Red Bull sama apa ya? Aston kan paling ampas tuh kemarin. Sama Aston. Aston kemarin kalah 20 km per jam. Ya, jadi Aston sama Red Bull itu nggak mau pakai low downforce, nggak tahu kenapa. Mungkin mereka merasa kalau Red Bull mungkin perhitungannya udah bener ya, nggak tahu kalau Aston, karena kan Aston niru Red Bull ya kalau nggak salah ya. Jadi ya Green Bull. Red Bull mah mikirnya mesin gue kenceng ini ya, downforce-nya pasti sama lah speed mereka gitu. Iya, mungkin kan gitu kan. Mungkin kalau Aston dapat bocoran orang dalam kali. Oh, kita Red Bull nggak pakai low downforce nih gitu. Terus ngaca pakai mesin apa? Kita samain sama Red Bull. Jadi semakin ketahuan ya kalau memang Aston tuh niru Red Bull gitu guys. Jadi kotak guys. Ya sayang sih kalau Aston Martin dan ya kemarin sayang banyak banget yang DNF, Vettel, Stroll, Alonso, Ricciardo. Jadi lumayan banyak ya untuk Monza yang cuma lurusan doang gitu. Walaupun DNF-nya bukan kecelakaan ya, DNF bener-bener pure mechanical mechanical aja gitu.
Jadi benar-benar berarti Monza ini demanding ya, mechanical demanding guys. Jadi mungkin gara-gara digeber terus, digas terus gitu kan. Mungkin mesinnya panas atau gimana. Kemarin kan Perez juga hampir tuh bannya berasap kan. Oh iya, Iya, remnya Yes. kebakar. feeling-feelingku kena tear off sih itu sih. Feeling-feelingku ya. Kayak Soalnya enggak lah. Soalnya waktu keluar masih berasap beberapa lap tapi abis itu aman tuh. Masa tear off-nya Remnya hilang sendiri gitu. maksudnya kayak tear off-nya itu nggak kayak yang Leclerc bisa dipindahin gitu kan. Itu tear off yang nyantol Ada gitu. Jadi komponen kayak yang masuk masuk gitu kali ya. masuk gitu loh. Jadi masuk ke brake duct. Soalnya kan brake duct-nya kan itu kan bolong-bolong gitu kan. Kayak ada space buat angin masuk dan mungkin kayak tear off-nya tiba-tiba masuk situ dan ya itu nutup angin banget dan kalau biasanya gitu kan rem itu kan harusnya pakai angin gitu kan, pakai angin buat mendinginkan rem, jadi semakin semakin kenceng mobil jalan di lurusan ya, kalau nggak ngerem itu harusnya remnya semakin dingin gitu kan dan kemarin ketika keluar pit stop masih kebakar gitu ya. Jadi, kemungkinan terbesar sih ada sesuatu yang masuk gitu kan ke apa namanya, ke brake duct-nya si Sergio Perez, guys. Yes, mau ngomong Perez setelah summer break underperform banget sih menurut gua, nggak tahu kenapa dia jelek banget. Maksudnya compare sama Max ya, atau compare sama Sainz deh gitu. Sainz kemarin wah gila banget ya, dengan Perez start di posisi 13, Sainz start di posisi 18 loh. Sainz itu posisi 18, Perez tuh posisi 13 startnya, tapi kalian lihat sendiri finishnya Sainz di Lompat. depannya Perez gitu. Jadi gua nggak tahu kenapa ada apa dengan Perez, apakah maksudnya sayang gitu kalau misalnya performa kayak gitu lu lanjut tahun depan ngapain gitu. Jadi jangan ya, tolong Perez kembalikan performa Anda. Jangan ya walaupun sekarang kesannya kayak lu di carry sama Max aja gitu. Awal-awal kan Perez masih semangat tuh, gua mau ngincer championship lah Lumayan, gitu. ya Gue masih kelihatan. semangat gitu. Sekarang kok Pol kayak di gini. Pol di Jeddah ya? The Jeddah Wes. Pol gitu kan. Ini kenapa Menang di Monaco. Perez kena virus Ferrari anjir. Awal bagus makin kesini turu gitu. Mulai. Iya kan? Jadi Ketahuan. dan kemarin itu kalau menurut gua balapannya beberapa mobil define physics ya, melawan hukum alam guys. Gimana caranya soft sama medium bisa dipakai dalam satu balapan gitu kan? Itu gila ya, Sainz pakai soft medium juga ya kan? Medium dulu, terus dia masuknya soft gitu. Verstappen soft medium itu kalau nggak ada safety car dia pakai medium sampai finish itu Verstappen. Jadi Pasti. iya 26 jadi lap softnya 26 lap. Verstappen. Iya makanya gila. Jadi Softnya aja 26 loh. Lama Kalau banget kita- itu. Setengah balapan Iya. coy. kalau Gila, kita bos. lakuin itu di game F1 meledak ya bannya. Jadi tolong game Yes. F1 berarti Anda salah, fisik Anda salah ya. Berarti yang benar fisik Sudah fisik terlihat. yang di Kayak game. setupnya ini sih Red Bull yang benar-benar berpengaruh ke tire degradation karena kemarin kelihatan banget lah yang paling awet ya istilahnya kayak jarang-jarang loh ngelihat Verstappen bannya awet. Soalnya kan Verstappen pasti quali lap gitu kan. Push dan bannya masih aman aja. Dilihat aja kemarin kan ada ini kan apa namanya kayak data lapnya. Itu lapnya 24, 25, 24 gitu kan. Dan Konsisten. konsisten banget ngejar Leclerc gitu kan. Leclerc yang udah pit stop gak bisa ngejar Verstappen guys. Jadi ya kalau aku kemarin udah bilang gitu kan, ini adalah balapannya ya yang bisa kalah dari balapan ini Leclerc doang. Soalnya Leclerc udah start di depan dan ternyata terjadilah itu ya Verstappen naik ke P1 akhirnya. Iya. Tapi semisal nih menurut kalian nih, semisal kemarin itu satu lap terakhir balap tuh. Kira-kira Leclerc bisa menang nggak? Kemungkinannya deh berapa persen gitu menurut kalian? Jangan deh bisa apa enggak gitu aja deh. Regi, menurut lu? Enggak. Gua enggak sih. Karena kalau misalkan dikasih satu lap, Nah, kalau posisinya kan Max Verstappen masih ada di depan, terus juga belakangnya juga ada dua mobil yang enggak, masih. ini ceritanya benar-benar nempel nih, benar-benar nggak ada blue flag nih di depan. Bisa Ya, ya, bisa enggak sih. Gua juga nggak boleh, harus pilih salah satu. harus kalau pilih satu sih bisa kalau Leclerc-nya agresif. T1 Bisa kan tuh. benar-benar bisa tuh main tuh. Late breaking main tapi T1 ya dive bomb gitu ya. Ternyata betul Max sih. nggak mau ngalah, jeder tumbuk-tumbukan lagi aja.
Itu Dan racing. jadi Gua lagi sih guys. kalau misalkan Leclerc bisa Karena Leclerc kan posisi start 1 cuma di situ aja kan lap kalau gua satunya rasa. Leclerc soalnya nyelebeu si ini tuh si Russell. Russell. Gitu. Kan dia Iya. tapi alasan dia waktu itu katanya nggak kelihatan gitu. Ah Nggak gitu. kelihatan gitu. Padahal Itu bisa padahal jadi sih padahal kalau mah misalkan ya. dikasih lagi. Ya nggak bener gitu. Jadi ya itu Kita tahu katanya nggak rasanya. kelihatan. Soalnya ya kalau dari gua sih nggak kelihatan itu agak make sense ya karena mungkin dia nggak jadi dia nggak ngeliat spion orang dia Terlalu ngeliatnya fokus Apex. bisa. Iya, orang itu lagi scan anjir gimana cara ngeliatnya gitu kan. Lagi Iya. Jadi boleh ya boleh juga kok. dia Fair-fair jujur. aja. Dia jujur nggak kelihatan tuh jujur sebetulnya. Cuma harusnya bisa aja aware. Maksudnya lebih kayak kalau kita balap di game F1 nih kan kebanyakan tuh kita memang nggak ngelihat juga. Cuma kan kita beranggapan seolah-olah masih ada nih di sebelah gitu. Ya paham Biasanya- lah. Biasanya Pasti kan bakal gitu. ada. Ya. Iya. Cuma ya Anda pakai T-Cam beranggapan, saya pakai kokpit gimana? Yang T-Cam modal T-Cam itu- percaya itu aku. T-cam gitu. tuh juga kadang-kadang nggak Aduh, kelihatan loh. T-cam itu kadang-kadang nggak kelihatan. Cuma kan ada arrow-nya kan, arrow-nya itu kan. Jadi ya makanya Anda pakai T-cam dong, jangan Yang pakai kokpit Eh. itu bismillah sebelahan gitu kan. Jangan- Ternyata gak ada di dalam. Jangan protes aja. Kalau mau protes ya pakai T-cam aja. Lu yang pakai Yang sendiri kokpit. kan. Kita nggak Iya, nyuruh. Iya, pakai kita lo kokpit gak ini nyuruh anjir. yang bisa mewakili Leclerc tuh ya sama kepala kokpit sebenarnya front wing itu pasti kelihatan kalau sebelahan guys. Soalnya itu kan mereka berdua itu sebelahan itu. Enggak, waktu masuk kemarin turn nggak sampai maksudnya sebelahan, tapi waktu belok itu udah Russell udah kalah gitu. iya, Udah hilang gitu. soalnya Leclerc beloknya nggak yang nikung tajam ke buat turn Iya, dua, dia jadi benar, dia dia nggak lebar. apex. dia pas. melebar, nggak pas. Jadi ya nggak heran soalnya si Russell itu kan kalau di outside pasti ngikutin tempo yang di dalam gitu kan. Dan ini yang di dalam kok nggak belok-belok ya nggak heran kalau Russell Ambil. lompat ambil posisi tidur dan bilang nggak ada space karena itu benar-benar kalaupun Leclerc Tapi yang nggak T1 sengaja ya ya masih lap susah, 1, guys. masih lap 1 doang. Jadi menurut gua aman lah. Masih dan nggak awal-awal kontak gitu. lah, nggak kontak, Iya, at least nggak nggak kontak. kontak. Maksudnya Randall juga bilang. untungnya Russell-nya nggak ngotot gitu ya. Kalau misalnya ngotot malah sayang. Maksudnya sayang dua-duanya malah kehimpit gitu loh. Maksudnya ending Tumbukan race dua-duanya gitu loh. Mending Ya, kayak itu kemarin kalau Russell kayak gitu, iya. Kalau Verstappen yang di luar itu jamin guys bannya kontak itu 100%. Set gitu udah itu pasti guys. Karena kalau Verstappen pasti gak bakalan ya mungkin pasti bisa ya. Cuma kalau kita lihat Verstappen yang pasti ngotot mainnya gitu agresif banget. Ya itu pasti ditampar balik gitu guys di turn 2 ya apa Gua maksud Anda lihat memfokus wawancaranya Russell ditanyain gimana tadi kan lu sempat bilang battle sama ya Leclerc di lap 1. Montoya. Tapi dia santai, dia all good katanya, all good gitu. Jadi kalau menurut gua sih bertiga ini si masa depan F1 sih bertiga sih, Leclerc, Russell sama Max Verstappen sih. Jadi jelas sih. kalau menurut gua mereka harusnya ya mereka nggak bakalan spicy kayak Max sama Hamilton nih. Karena kan Max sama Hamilton kan Hamilton menurut gua Hamiltonnya sih yang personalitinya agak menurut gua ya. Ini gua bukan hater ya. Tapi maksudnya Kayak bukan Hamilton menurut Anda. kayak apa namanya? Juga. Ya maksudnya Ngartif lah. Hamilton iya, Beda Hamilton lah. kayak udah kayak kalau gua tangkap ya guys ya. Ini enggak tahu gua bisa salah ya. Itu Hamilton tuh emang kayak yang artis mungkin kata Nopal tadi ya. Jadi kayak lebih merasa dia tuh hebat gitu mungkin kasarannya gitu ya. Jadi mungkin ngepandang ada battle sama Max Verstappen kemarin, mungkin dianya mungkin gengsinya tinggi gitu ya. Kalau misalnya tahun ini ceritanya misalnya Leclerc sama Max battle gitu. Gue yakin gak akan sepanas. Mungkin panas, tapi mungkin gak sepanas kemarin gitu. Gak sepanas Max sama Hamilton Karena mereka satu generasi. Bener, kayak gue menopal battle championship di FL aja gitu. Santai aja gitu. Jadi kalah ya udah gitu kan. Pokoknya balapan ya gitu. Ya udahlah ya. Yeah, kan kayak santai. Yang di otaknya tuh kalau bisa dibandingin ya Verstappen kan di otaknya coba balapan gitu doang kan. FIFA. Kualifikasi menang gitu kan. FIFA poin. Kalau Hamilton
Kalau Hamilton ya kualifikasi ngartis dulu main sama Roscoe menang gitu guys. Jadi emang beda mindset gitulah, beda mindset dan Main sama Roscoe biji. kalau dibilang kalau dibilang sekarang yang muda-muda kan pasti masih gitu kan. Si Leclerc juga cari menang terus, Russell juga dan kelihatan sekarang Russell buktinya masih outperform si Lewis kan dan kalau Lewis kayak gitu pun ya kita nggak bisa nyalahin. Soalnya dia udah lama di F1, udah 7 ngerasain apa kali namanya ya? WDC gitu ya. Iya dia udah ngerasain pahit-pahitnya di ospek sama Alonso, terus abis di ospek sama Alonso dikasih Tibet Kovalainen ya kan dia kan Iya benar Kovalainen kan. Ah, Penting banget. Terus habis itu mendingan tuh dikasih Button. Jadi ya udah kalau menurutku Hamilton udah ngerasain dari low sampai high-nya gitu dan udah tinggal nunggu nyantainya aja dan nunggu pensiunnya dan biarkan bintang-bintang yang baru gitu kan. Russell nih guys. Aku nunggu Russell nih. Kalau nggak tahun depan 2 tahun lagi. Tahun depan Tahu-tahu dia peringkat tahu gue dia tahu-tahu dia peringkat 2 di Championship Russell nih. Iya. gemes juga sih asli. Poinnya emang berapa? Deketan Perez sama Russell, Bah. Deketan Perez. Sekarang P3-nya Perez. Sekarang P3-nya Perez. Poin di driver standing sekarang P3-nya Perez. Iya. Selisih 18 poin sama Leclerc. Belasan pokoknya, belasan semenjak kemarin. Belasan. Jadi ya kalau Ferrari finish P2 terus P2 Leclerc sih aman sih. Tapi asalkan jangan DNF. Jangan DNF ya, aja. DNF. Soalnya kalau melihat kemungkinan Mercedes yang DNF kayaknya agak susah ya karena Mercedes tuh gila enggak pernah DNF coy. Itu Russell DNF cuma gara-gara itu doang, gara-gara crash kemarin doang. Mesin mereka itu gila sih kalau masalah reliability gua akui sih Mercedes tuh gila. The best ya. Khusus di mobil warna silver guys. Kalau di mobil oranye, mobil hijau, udah mobil biru ya. Full guys, itu dia guys. Kayak itu buffnya tuh khusus di mobil warna silver hitam itu guys ya. Kalau mobil lain, iya itu dia kayak keselak gua. Apa namanya? kunci reliability itu masih di Toto Wolff guys ya. Gak bakal di-share. Mungkin kalau menurut gua mungkin karena drivernya juga kali ya. Maksudnya drivernya tahu cara gimana pakai mesinnya dengan baik dan benar. Mungkin maksudnya ngegasnya nggak over rev, mungkin ganti giginya bener kayak gitu-gitu ya. Jadi mesinnya tuh terawat istilahnya ya. Kalau kita kalau kalian pakai mobil kan ada tuh orang yang punya mobil tapi tiap tahun servis mulu gitu kan. Mobil ada temen yang kalian punya mobil tapi nggak pernah servis tapi mobilnya aman-aman aja. Maksudnya servisnya jarang-jarang lah gitu. Servis oli doang, ganti oli gitu-gitu doang. Jadi kalau menurut gua kayak gitu mungkin ya. Gue salah satu mobil yang gak pernah servis teman-teman. Jadi Hamilton. Gue mobil gue servisnya oli biasa, ganti oli gitu doang sih, ganti air radiator gitu doang. Gak pernah yang hampir rusak. Wah jangan sampai abis gue ngomong ini ngejinx anjir. Gak mobil gue tapi mobil gue tapi udah 6 tahun ya, udah tahun kedua nih kan 5 tahun biasanya mobil itu. Jadi aman, so far gue bawa Jakarta apa aman-aman aja. Oke ini kenapa jadi gue ya? Oke jadi kayak gitu mungkin ya. Jadi Mercedes menurut gue selain memang mesinnya bagus, drivernya mungkin juga bisa bagus juga ngerawatnya gitu ya. Makainya tuh bener lah gitu. Kalau Ferrari mungkin yang make bagus tapi mesinnya kurang bagus gitu, bapuk gitu ya. Dan kalau kalian bandingkan Leclerc sama Sainz kan mungkin nggak sekencang Leclerc tapi dia mesinnya jarang jebol gitu. Berbeda dengan Leclerc yang mungkin mesinnya lebih sering bermasalah karena Leclerc tuh makainya nge-push gitu teman-teman ya. Mungkin ya itu mungkin kasarannya agresif gitu lah ya. Jadi ya masalah reliability sih Honda. Wah jadi Honda tadi kita bahas. Jadi Red Bull kan Honda juga. Enggak Mercedes. Tetap nomor 1 tetap menurut gue Mercedes. Masih Mercedes sih ya, reliability Mercedes. Terus kayak sekarang emang Honda kayak udah Honda nomor 2 lah. Nomor 2 Alpine sih menurut gue. Alpine menurut gue ya karena Honda Gasly DNF sering, Yuki DNF sering, sama-sama RBPT loh. Dan berarti kalau ngomongin kayak gitu ya Mercedes juga kita bahas ini deh, bahas kalau Red Bull-nya doang ya. Kalau Red Bull-nya doang banyakan kalau banyakan Alpine ya. Banyakan Alpine dikit. Iya banyak trouble terus juga yang kena guys. Kok nyantai Alonso terus. Tapi kalau menurut gua mungkin
mungkin tipis-tipis lah ya. Red Bull Iya tipis-tipis. sama Betul. Alpine nih mirip-mirip lah. Pokoknya paling jelek reliability-nya Ferrari dah tahun ini. Ferrari Paling lucu, gila. guys. Ya. Don't Lu use short shift, don't use dilihat, short shift. iya kemarin tuh, waduh, don't use short shift apaan anjir. Untung masih bisa P2. Itu udah kayak Austria kemarin yang ngegas itu. Untung masih finish P1. Terakhir Leclerc Iya. P1. Kita lihat apakah sampai terakhir masih ada P1 lagi untuk Leclerc guys ya. Jadi Masa nggak bisa sih? Bisa lah. Singapura lah, Singapura mumpung lah. Wah, ada baik gitu kan. Ferrari. pas Singapura Kita Leclerc kasih Ferrari seneng-seneng sih. dulu timposinya guys. Ntar habis Iya. itu diobok-obok lagi gak apa-apa. Pokoknya Ferrari besok menang, Leclerc terutama ya, Leclerc besok di Singapura menang. Gua salto depan podium F1-nya guys ya. Gak Wah, salto, wah, maksud wah. gua koprol di lantai gitu ya. Dims, siap-siap HP Dims ya. Gua Siap-siap rekamin. Dims, Dims. Dims, Aku siap Kita semua rekamin jadi sampai saksi. Lu- Kita semua jadi kejujuran, saksi. lu tifosi Sudah harus jadi apalah, lu kan tifosi juga. Kan lu besok ada di Singapura juga. Kalau misalnya Tidak menang senekat Leclerc, itu ya. Wah, Gimana nih? Dims. Mike Dims itu jaim, Mike. Kan ada nggak mungkin aneh-aneh. waduh. Enggak. Itu di bawah. Ketemuan. Itu arah konteks, itu arah konteks. Tahu-tahu saja. Buat yang tahu-tahu aja ya guys ya. Yo, Yo lanjut, Ferrari kayaknya bakal menang karena sirkuitnya cocok Singapura ya. Jadi Enggak. Des, Wah. enggak. Gua tantang lu dulu. Lu harus ngapain kalau Leclerc besok menang? Lu kalau misalnya Ferrari besok menang lu tembak doi ya. Mumpung bisa dong ketemu dong, bisa dong. Tapi Kesempatan. Aduh. Kita nggak bilang siapa guys ya. Yang tahu-tahu yang aja. tahu-tahu saja. Yo, lanjut ya, mendekat-dekat diri ya. Nggak, ayo Dims. Kalau Ferrari besok menang gimana Dims? Kira-kira apa ini? Pakai tifosi nih. Spesifik Leclerc deh, Leclerc atau Sainz lu maunya bebas. Gue guling-guling Mending ya. salto, Dims, mending Gue salto. guling-guling di klub. Anjir, guling di Guling di curb ya. Oke, siap. gua salto gua koprol di curb juga deh supaya empuk anjir, jangan di aspal juga. Bagus, Dims. Koprol ya, Anda cari aman, bukan salto Dims. ya. Salto gua nggak bisa Bagus. soalnya. Koprol ya. Jadi rolling biasa gitu. Aduh ya Allah, astagfirullah. Sangat Jadi, luar biasa kita nantikan guys ya, guling-guling di siapa curb ya? ya. Kalau Ferrari menang guys. Ferrari deh Dims ya. Either Leclerc Iya. apa Sainz pokoknya ya. Yang penting Ferrari menang. Yang penting Kemarin Ferrari udah menang. menang. Spesial kalau Mike Leclerc ya. Enggak, kalau gue gak apa-apa deh Ferrari siapapun lah. Yang penting pokoknya Ferrari menang gue koprol di curb guys ya. Gitu. Harusnya sih Leclerc sih. Koprol. kayak terenggiling. Kayak terenggiling gak tuh. Jadi Bener. siap-siap aja. Oke, kita bahas Nick De Vries deh guys ya. Nick De Vries ya. Kita belum bahas sama sekali nih Nick De Vries. Mumpung nih warga desa guys. Warga Iya. lokal. Nick De Vries. Kalau gue ngeliat Nick De Vries ya, itu kayak anak-anak bocil gitu yang kayak karena dia badannya kan mungil guys ya. Kayaknya lebih kecil dari Lando deh. Kayaknya paling Ngomong-ngomong kecil, gue kemarin lihat apa di kamera ini ya. Kan Albon kan tinggi ya. Iya. Itu kan seatnya Albon ya. De Vries naik mobil Albon begini anjir. Iya emang. Tenggelam helmnya. Helmnya tenggelam. kayaknya kalau kalian perhatiin tuh di bawahnya ada bantalan tambahan anjir buat Albon. Anjir. Buat De Vries. Kalau ada tambah. Iya. Ada bantalan lain gitu guys. Jadi untuk biasa kan anak Wow. kecil kalau nggak sampai gitu ini kan dikasih bantalan gitu biar lebih tinggi. Kayak di bioskop. Terus yang kalau ngegas itu yang ngegasin orang tuanya biasanya kalau main-main di time zone tuh biasanya. Ayo jalan gitu. Tapi dia yang nyetir gitu. Jadi De Vries nih, kita bahas De Vries ya. Hari Jumat di Aston Martin, hari Sabtu di William guys ya. Mobil yang berbeda ya, mobil yang istilahnya beda lah walaupun sama-sama William ya, sama-sama Mercedes. Mercedes. Tapi ya beda tetap setupnya beda gitu kan. Terus kayak feel-nya nyetirnya pasti beda. Jadi kalau menurut gua performa qualifying-nya aja udah bisa nyentuh Q2 sementara satunya nih. Kemarin gue lihat wawancaranya De Vries anjir, bukan yang gua story ya, ada wawancaranya lain. Jadi ada wawancaranya itu bilang wawancaranya kayak lagi di tengah-tengah pedok gitu loh, di tengah-tengah pokoknya yang berempat gitu, di Sky Sport kalau nggak salah, Sky Sport. Oh Sky. Oh iya. Sky. Bilang, hari ini lu bintangnya gini.
Tapi kalau ngelihat performa lu kayaknya bisa ngalahin teammate lu dengan sangat gampang ya. Bilang gitu anjir. You can beat your teammate so easily. Anjir itu Ya gila sih. iyalah bos. Itu Sky Sport gila sih anjir bilang kayak gitu. Gue kaget pas Sky Sport bilang gitu. Anjir. Emang gitu Sky Sport tuh pedes, bias Ya, banget. emang pedas. Anjir. Jadi, You can beat your teammate so easily anjir. Untungnya si The Freeze bilang gini, ya gimana ya, walaupun yang performa gue seperti ini, tapi kita nggak tahu ke depannya gimana karena di sini skill doang belum tentu bisa masuk F1 dia bilang gitu anjir. Anjir tuh komennya langsung anjir. Itu The Freeze nampar 2 kali anjir. asli Latifi bukan dari taruh pada. Sumpah Latifi Satu race kemarin menurut gue tuh nightmare buat Latifi sih. Gue kelihatan banget karena gue nonton kan wawancara kan di F1 YouTube-nya F1 tuh ada tuh setelah race kan ada post race kan ada wawancara tiap driver gitu. Terus kayak urut dari P1 sampai paling terakhir. Yang waktu Latifi tuh kayak senyum dia tuh kayak senyum mau nangis gitu loh. Tahu kan kayak ngelihat orang mau nangis gitu. Kayak ya walaupun bukan nangis sih tapi kesannya tuh kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia tuh kayak anjir kayak menurut gua di pikiran dia tuh ada banyak. Dia cuma bilang car is not good for me today, dia bilang gitu. Padahal Nick De Vries bilangnya car was amazing today gitu. Makanya wah gila. Terus yang car was not good gitu for me today. Terus kayak today wasn't my race gitu doang, terus di-cut langsung ganti yang berikutnya. Anjir kayak bener-bener Latifi tuh dan yang lucunya biasanya kan kalau misalnya ada perayaan kan teamnya ikut ya. Kayak misalnya Sainz ini kemarin gak ada, itu yang gua story kan gak ada tuh Latifi kan. The Vries doang tuh. Sama yang nemenin The Vries yang cewek itu anjir. Jos Capito bosnya loh ikutin rayain Nick De Vries. Iya. Ya iyalah kalau aku jadi Jos Capito sih pengen rayain The Vries. Dan ini kalau misalnya ya dengan performa Nick De Vries kayak kemarin dan ya mungkin kita bisa bilang ya kalau bilang Nick De Vries hoki kayaknya nggak bisa ya karena ini Williams man. Dari awal di top 10 anjir. Iya, maksudnya kalau misalnya katakanlah kemarin George Russell nih di Bahrain gitu kan. Itu kan dia pakai Mercedes ya dan ngacir banget gitu. Jadi oke lah gitu. Nah, ini masalahnya Williams loh. Williams masih bisa di top 10. Yang mana top 10 itu bayangin, Albon aja itu mentok di Williams P9 di Miami guys. Mentok. Itu Albon udah berpengalaman di F1 beberapa tahun gitu. Bahkan sempat ke Red Bull duluan gitu kan. Ini cecunguk Formula E anjir. Bocil-bocil yang baru kemarin sore pakai mobil Williams gitu. Udah 27 tahun by the way. Iya, 27 tahun umurnya. Maksudnya kan harapan kita paling ya di depan Latifi tapi Latifi 19 dia 18 gitulah. Atau 16 gitu. Anjir P9 anjir gila enggak? Jadi wah ya maksudnya ini hoki argumennya sih coba ada hoki enggak? Kayaknya kalau hoki enggak ya karena enggak ada yang DNF. Karena nggak ada yang DNF di depan De Vries kan? Siapa? Ricciardo kan? Oke, kalau katakanlah Ricciardo nggak DNF, De Vries masih P10. Masih poin guys. Jadi nggak hoki. Ini bener-bener ngeliatin skill dia dan dia adrenalinnya ada banget karena setelah safety car dia bilang tangan dia udah nggak bisa gerak. Itu kalau misalnya safety car balap lagi kayaknya De Vries turun itu. Kalau menurut gue ya. Dia tangan dia udah nggak bisa gerak katanya. Debut. Kalau dibilang ya kemarin tuh si De Vries itu datang pada saat yang tepat sih. Soalnya Williams kayak kalau aku bilang ya Williams itu state posisi terbaiknya adalah kemarin itu di Monza. Kan kita udah tahu kan udah dari race. Lu bandingin sama Latifi. Ya bentar sabar dulu. Kita dari Spa nih kan Williams itu kita udah tahu gak ada downforce ya. Makanya di lurusan kenceng. Ngacir. Nah, kalau kita bandingin sama Albon di awal itu kan literally Williams ampas banget dan bisa diekstrak sama Albon di Australia akhirnya dapat poin setelah 3 balapan. Dan kalau ngomongin Russell juga, ini Russell guys dikasih Williams tahun ini itu pasti langganan Q2 guys. Langganan Q2 dan kalau kita ngomongin skill ya, ini De Vries sama Albon ku bilang nggak jauh beda sih skill ya. Udah kelihatan lah emang si Latifi aja yang ampas banget. Itu menurut gua Latifi masih balapan ngawur sumpah. Makanya menurut gua Albon sih tetap lebih jago lah dari De Vries. Cuma maksudnya secara overall package karena
karena apa ya? Karena kita lihat kemarin fisiknya De Vries masih belum ya, masih belum mumpuni gitu. Ya, Ini masih kemarin kurang lah. Ya, kemarin jelas. kemarin untungnya cuma Monza gitu. Tracknya nggak terlalu physical demanding ya. Bayangin kalau misalnya Singapura gitu. Bayangin kayak Monaco gitu. Anjir itu De Vries nabrak tembok gitu, nggak bisa. Aduh keram gitu anjir, keram gitu. Bruk gitu anjir kayak nopal pas balap ya. Jadi kalau menurut gua ya itu kemarin untungnya De Vries itu bayangin guys. Orang yang udah bertahun-tahun di mobil balap di F1 tuh masih bisa pegel loh. Bayangin kalau kita yang di mobil F1 anjir patah tulang anjir kita. Sumpah. Leher mungkin jelas ya, leher jelas patah ya. Tapi ternyata kemarin problemnya di Nick De Vries tuh bukan leher loh. Bahu, pundak gitu kan, kayak tangan nggak bisa gerak gitu. Itu kemarin kayak habis go-kart. Kayak pakai aja habis go-kart. Tapi kemarin go-kart kita masih aman loh Pal, yang maksudnya ya masih biasa gitu. Iya go-kart aja bisa bikin pegel ya. Apalagi pegel gitu. Kayak coba go-kart guys ya. Aku nih barusan nih sebelum rekaman aku habis go-kart, ini pegel guys ini. Jadi emang balapan itu demanding guys. Yes. Ya, jadi kalau orang bilang balapan tuh bukan sport, wah kalian salah besar ya, karena balapan tuh sangat bahkan kalau cuma kayak basket, sepak bola gitu, bahkan kayaknya lebih physical demanding sport balap kayak. Jadi kalau menurut gua ya sepak bola tetap basket juga tetap butuh fisik, tapi fisiknya jauh lebih butuh di balap gitu, karena balap semua otot-otot yang kalian nggak pernah gunakan tuh bakal keluar gitu, kayak leher, apa otot leher aja. Kalau lemes satu kali aja mati cok. Iya makanya. Jadi iya kayak pegel gitu misalnya, aduh pegel udah belokan gitu anjir, gimana coba. Jadi di go-kart gila sih. Go-kart tuh paling enak dah yang buat rasain G-force. Pertama kali go-kart pasti lu belok palanya begini. Kalau kalau kata Presley kan, gue sering bahas masalah fisikal gitu. Kata Presley, lu bisa kenceng kalau fisik lu tuh bagus. Jadi kalau misalnya gua menopal nih, misalnya kita rajin fitness nih, kita di sim racing bisa semakin kenceng Nopal. Nggak tahu, kata Presley gitu. Walaupun sim racing, ya tapi maksudnya lebih ngefek lagi di balapan beneran gitu. Kalau misalnya kita lebih fit gitu, lebih keker badannya, lebih bagus lah pokoknya, lebih fit gitu ya. Itu bisa lebih kenceng teman-teman. Latihan. Iya, kan kita controller. Iya, kita ya enggak, ini kita bahasnya setir ya. Kalau controller player enggak berlaku guys ya. Berlaku gitu. Jadi ya fisikal itu penting guys. Penting banget. Jadi olahraga. Kenceng skill iya, tapi fisik itu juga guys. Jadi kemarin berarti udah di Fur sama De Vries fisiknya enggak kuat, tapi Latifi masih berada di bawah. Jauh di bawah De Vries. Itu De Vries kalau fisikalnya at least disamain sama Latifi aja yang kayak race ready gitu kan. Full time driver lah gitu. Gitu guys. Udah guys, ini sumpah ya. Gak, lu bayangin jadi Latifi guys. Coba. Jadi misalnya finish gitu kan. Jedar. Oke, I'm sorry mate, PRP 18 atau P19 gitu kemarin ya. P berapa kan? P17. 16 kan yang DNF banyak, Oh iya DNF banyak. P16. Where is De Vries ya ini? Terus kayaknya kalau menurut gue karena gue udah, kalau gue Latifi nih, karena gue udah tahu finish paling belakang, gue nggak tanya De Vries, udah pasti depan gue dong gitu kan. Jadi gue diam aja gitu. Dah, oke, thank you for the race gitu, udah pulang anjir. Gue jadi Latifi kan cewek cakep tuh. Kok ceweknya kayaknya cewek kayak ngeliat duitnya doang deh, kayak malu. Iya sih, itu kemungkinan kemungkinan besarnya itu pasti gitu guys. Enggak lah ya, ini bercanda guys ya. Jangan ntar ada cewek, lu jangan gitu bang gitu. Di luar dalar ini. Di beda lagi. Lu jangan ngejat orang. Ya enggak guys, ini bercanda. Jadi ya De Vries itu kemarin mengobok-ngobok. Kalau menurut gua nggak hanya Latifi, mengobok Guan Yu Zhou, mengobok siapa lagi? Lance Stroll. Wah gila sih, De Vries tuh kemarin sampai disalamin sama Hamilton, sama Max. Kalau Max sama Dutch ya. Siapa lagi? Russell gitu ya. Jadi Gasly sampai turun mobil tuh harusnya jalan ke depan, dia jalan ke belakang buat nyelamatin De Vries anjir yang dia nempel terus ke Gasly itu salut banget sih. Itu De Vries gua rasa nggak usah kesini, tangan gua nggak bisa gerak gitu. Itu kan minta ditolongin, tolong dong angkatin. Tapi kabur. Iya malah kabur.
Jadi kalau menurut gua kemarin, by the way kemarin kalian udah lihat belum rekaman Ricciardo ngomel-ngomel fotografer itu? Oh Ada iya, ada iya, fotografer iya, malam. iya. Katanya ini kalau bisa gue tabrak kayak. Seneng gue Anjir. tabrak dia aja. Kayaknya Ricciardo itu udah ini deh, udah jadi joker guys ya, udah muak sih, udah muak, males guys. balap sih menurut gue, udah jahat gitu. Biasanya Ricciardo kan baik ya, itu udah jahat banget dia, udah ngomongnya udah kayak gitu tuh udah jahat banget sih, gila. Jadi Ricciardo sih kasihan juga. Jadi mending Ricciardo gantiin wah ini guys, ini ya kalau menurut gue ya, gue jadi mikir tuh tiba-tiba ada kepikiran muncul kalau misalnya Oscar Piastri nggak bisa nandingin performanya Nick De Vries, wah Oh iya. habis ya. Hmm. Orang-orang pasti kayak, wah mending McLaren itu kemarin hire Nick De Vries aja gitu misalnya. Wah sumpah Bakal gila kayak sih. Ya gitu. beda kan sih, soalnya racing experience-nya De Vries kan beda. Oscar umur berapa, De Vries De umur Vries berapa berapa? gitu kan. Jadi emang walaupun kayak potensialnya kalau bisa dibilang sih masih gede si Piastri, soalnya kan De Vries udah agak lama nggak ini ya single seater F2 juga udah lumayan lama. Ya udah berarti harusnya Soalnya dia udah tua Oscar juga Piastri gitu. lebih bagus dong. Ekspektasinya guys, soalnya kayak ini deh, kalian kalau main FIFA atau Football Manager gitu kan, itu kan pasti kalau yang lebih muda itu potensialnya lebih tinggi, tapi kan kita nggak tahu mereka bakal jatuh di mana toh. Tapi yang semakin Iya. tua kayak kita udah tahu potensialnya mau seberapa dan mereka udah bisa deliver, dan ya kalau aku bilang sih normalnya adalah Nick De Vries yang lebih bagus dari Piastri gitu guys. Kayak Piastri Oh. ini value-nya gede karena dia komoditi doang ya, sebagai apa namanya, investasi lah, soalnya potensialnya gede banget tuh. Kalau Nick De Vries yang udah battle harden gitu kan, udah sering balap, ya udah dapat poin juga di F1. Itu kalau lebih ke apa namanya ya, buat tim yang cari poin deh, cari poin instan, mau cari battle Q2, Q3, ambil Nick De Vries, tapi buat tim yang mau development gitu kan, cari driver buat mungkin 3-4 tahun ke depan, ambillah si Piastri gitu sih kalau dan kalau bisa dibilang kayak tadi kalau Piastri harusnya lebih kenceng, kalau menurutku nggak gitu harusnya. Jadi ya, nah yang bisa dilihat itu adalah 2-3 tahun lagi setelah Piastri develop di Formula 1. Ya, kalau bisa develop gitu kan. Kita Tapi lihat aja nih. karena kejadian yang dramatis itu dengan masuknya Oscar Piastri ke McLaren, orang ekspektasinya tahun pertama dia mau nggak mau harus kenceng gitu. Itu, nah Jadi itu dia. Iya. itu yang Sayangnya berat Banyak sih. yang demikian. Itu yang berat berat. untuk kalau gue jadi Oscar, gue pasti pressure-nya gara-gara itu gitu. Jadi Pasti ada. iya. Oke, Regi sebagai Alpiners nih. Kalau lu jadi Alpin, jadi Otmar atau siapapun itu pokoknya yang Alpin, melihat setelah Monza kemarin, kira-kira siapa yang layak duduk di kursinya Alonso? Ada Mick, ada De Vries sekarang, ada siapapun itu. Menurut lu siapa? Gasly. Wow, kalau De Gasly. Vries mah masih punyanya Mercedes sih, agak hard Nggak, ini buat langsung. ceritanya lu bisa pilih gitu. Boleh. Oke. Gua pilih De Vries. Ya, Mick belum ini. Walaupun hanya cuma 1 kali balapan, lu percaya sama De Vries? Tapi ada ini juga ya, ada experience banyak sih. Ada experience yang lebih banyak kalau dibandingkan sama Piastri ya. Tapi proyeknya nggak langsung jangka panjang juga ya, karena melihat usia juga Nick De Vries ya, di experience di balapan debut juga udah. Jadi kalau lu ya emang antara belum Gasly, Mick, De Vries, lu milih De Vries? Kalau lu jadi itu pilihannya Alpine. ada Gasly juga nih sekarang. Ya kan emang Gasly kan, rumor-rumornya Oke. kan Gasly. Ini jadi lebih rumit karena ada Gasly ya. Tapi Gasly juga kalau misal Gasly ini dia udah bener-bener pure Formula 1 udah lama juga sih. Ini Iya. menarik sih. Bisa aja Gasly sih kalau misalkan dikasih Gasly, tapi kalau gak ada Gasly. Tapi di satu sisi lu udah punya Ocon nih yang sekiranya sama lah sama Gasly gitu. 11-12 lah gitu. Jadi Pokoknya lu milih Gasly apa De Vries? Gua lebih ini anjir pusing sial. Karena ada Gasly sekarang ya. Ya Gasly lah. Iya, Masa Gasly sih. Iya. Soalnya experience.
Experience ya. Kalau lu lebih gambling di experience aja. Maksudnya lu lebih milih experience daripada lu gambling sama orang yang baru 1 kali balap dan bagus gitu. Kan Iya gambling sih. kalau ngambil Nick De Vries kan gambling nih. Iya, kalau misalkan sama yang tadi pilihannya The Priest sama Mick, gua De bisa langsung The Vries. Priest. The Priest karena Ya. ini jangkanya jangka pendek sih. Mick kalau misalkan jangka pendek juga mungkin gak beda jauh sama sekarang di Haas gitu ya. Jadi gua gak bisa lihat juga kayak Wah, gimana berarti sih. menuju ke arah Ralf Schumacher ya. Baik-baik. Iya. Yes. Berarti karena Nopal. omnya. Bisa Apa? aja Jadi Mick jadi juga Omnya, malah omnya. bisa omnya, aja iya. keluar dari F1 ya. Oke, Kalau Dims. misalkan kayak gitu terus. Lu ceritanya lu adalah owner Williams sekarang. Apa yang akan lu lakukan di nextnya? Haruskah itu ditanyakan? Sudah Ya, jelas guys ya. NDV. Kan dari ya pas yang apa prediksi yang seat tuh, gue udah milih kan. Gue yakin banget atau kenapa kayak ada keyakinan tuh De Vries bakal bagus di William dan bener kan, emang bagus di William dan Ya udah udah nggak ada lu kalau keraguan jadi sih. lu jadi CEO-nya Williams gimana? De Ya, Vries ceritanya De Vries nggak ada duit nih, tapi Nicolas Latifi duitnya banyak nih. Vito udah kaya anjir. Ya ini kan ceritanya gitu. Hitungannya demikian ya. Kan De Vries juga Tetap butuh gaji. Ya kan masih baru. Kalau gaji Latifi kan gede banget dong. iya, kalau Latifi kan bener. Kalau Latifi kan lu Iya kan? nggak perlu gaji gitu, lu malah dapet duit gitu. Iya kan. Nah, kalau mereka berdua, mereka dapat poin 2, double poin, dapat duit ke gue juga. Karena mereka jago Iya, kan. Dapat bener. poin, dapat duit. Iya. Jadi investasi ya. Iya. Gitu. Jadi kalau lu nendang Latifi nih, Albon De Vries nih. Iya. Tapi the rest of the season lu bakal ngapain? Lanjutin dengan Latifi nggak atau nge-bench Latifi nih? Ya kelarin kontraknya dong profesional sampai kontraknya habis. Loh iya kontraknya Baru- habisin tapi di bench aja gitu. Jadiin bench itu maksudnya jadiin reserve. Tuker. Tergantung gimana maunya Latifi. Kalau Latifi mau reserve ya udah sok monggo. Yang penting Ya enggak kalau dong. Ini ceritanya lu yang mutusin gitu. kalau gue mutusin gini, kalau lu mau apa namanya jadi reserve nggak apa-apa, tapi yang penting sponsor lu itu tetap ada di sini. Kalau lu masih mau jadi reserve, Anjing, enggak. Ceritanya gini nih. Sponsornya yang masuk mobil gitu. Enggak. Ceritanya lu itu kayak Kubica kan reserve, tapi sponsor tetap masuk. Enggak, ceritanya Iya. cerita gini Dims. Lu itu boleh bebas nih memberikan senario apapun. Senario apa yang lu bakal pilih untuk William ke depannya mulai dari Singapura besok. Misalnya bebas nih. Misalnya segala possibility bebas gitu. Ini berarti. Asli. Berarti tahun ini. Iya, tahun ini. Besok Singapura. Kayaknya belum ada langkah movement sih. Paling langkah movement gue ambil. Kalau lu tetap default aja gitu ya. Tetap default aja dan langkah paling gue ambil di Brazil menuju ke Abu Dhabi. Baru gue umumin buat gue umumin De Vries is our driver for next year. tapi kalau oke Nopal nih, Pal. Menurut lu nih, Pal. Apakah dengan penampilan De Vries kemarin De Vries bakalan diincar banyak tim? Karena ini harus gercep nih. Karena sekarang kan banyak nih, memang terkesan banyak nih kursi yang kosong banyak. Tapi kan De Vries sekarang masalahnya punya Mercedes nih. Ya. Kalau lu jadi De Vries, Pal, paling bener kemana? Wah, anjir asem. Lebih susah. Nyiapinnya jadi yang punya tim gitu kan. Ini. Jadi spontan. Ya, spontannya ya. Kalau jadi De Vries cari ke tim yang developmentnya fasilitinya lebih oke lah. Kalau ngomongin facility gitu kan. Haas gitu. Kan sekarang pilihannya kan ada ini gue sebutin nih, ada William, ada Alpine, ada Alfa Tauri sama Haas, 4 tuh. Lu pilih salah satu. Kalau lu bisa ceritanya De Vries dapat kontrak semua nih gitu. Gue udah tahu. Aku lebih ke William sih. Kenapa? Soalnya satu, masih ada relation sama Mercedes, PU paling awet lah ya. 2, Williams ini nama bersejarah. Jadi kalau Williams
udah bisa ya of course ya Nick De Vries sama Albon ini pairing-nya persentase dapat poinnya tuh pasti lebih gede gitu kan. Soalnya lebih ke dan bener jangka pendek terus bisa istilahnya bisa konsisten lah ya paling enggak Q2 beberapa kali itu dan bisa masuk ke poin dan nanti bisa dapetin prize pool lebih gede dari F1. Soalnya kan of course semakin tinggi konstruktor semakin banyak prize pool-nya kan. Dan ya kalau menurutku ke Williams sih soalnya Williams fasilitasnya juga udah ada kan. Jadi Williams itu gak bisa upgrade mobil karena gak ada uang. Fasilitasnya itu ada. Cuma uangnya yang kurang gitu kan. Dan ya harapannya dengan sering poin gitu masuklah itulah yang namanya sponsor kayak kalau sponsor di tengah musim itu kan pasti udah sering banget kan McLaren tuh nggak usah jauh-jauh McLaren kan musim ini udah beberapa kali ganti-ganti lewat sponsor gitu kan yang mana kenapa tim lain nggak bisa itu apalagi Williams nama legendaris yang beberapa tahun lalu yang ampas gitu kan dan ini lagi OTW naik gitu kan dengan 2 driver yang kalau bisa dibilang lebih menjual lah ya. Iya, lebih menjual, bisa dapat poin, bisa battle, maksudnya untuk lu jual ke sponsor tuh bisa lah gitu. Ya, kayak misalnya Lando sama Ricciardo kan kayak misalnya Leclerc kan nilai jual sponsornya gede banget tuh siapa yang nggak mau sponsorin Leclerc gitu kan? Iya, soalnya di depan-depan terus kan. Kalau sekarang kita ngelihat layaknya Williams adalah gimana cara mereka dapetin konsisten poin gitu, dapetin poin 1, 2 receh nggak masalah, yang penting dapat poin dan kalau menurutku itu udah improvement banget lah buat sponsor masuk ke Williams apalagi kan ada tie sama Mercedes gitu kan, ada ikatan sama Mercedes. Mungkin bisa dibantu lah ya koneksi sama. Bisa dibantu. Maksudnya Toto Wolff kan juga paling ngasih koneksinya misalnya gitu kan. Ini kan Toto Wolff kan hitungannya kayak kan Ocon gitu kan di bawah Toto Wolff. Ini sekarang ada Nick De Vries nih kayak anaknya yang lain nih gitu. Jadi harusnya sih ya gue setuju sih. Gue kalau jadi Nick De Vries gue juga lebih milihnya Williams gitu. Makanya William nih harus cepet nih. Jangan sampai kecolong-colong nih Nick De Vries-nya gitu kan. Maksudnya gelap mata Nick De Vries. Wah gue ya kalau Nick De Vries pinter kan. Maksudnya takutnya kayak Oscar Piastri gitu misalnya. Wah gue ditawarin di sini. Gue ini dah gitu. Jadi ya walaupun boleh-boleh aja. Cuma bener kata Nopal. Lebih enakan di William lu karena bisa masa depannya masih enak tuh di Mercedes. Nanti Lewis pensiun lu naik gitu kan. Bisa naik dan dan nyambungnya juga ke ini sih lebih ke tim prinsipal ya. Kita lihat tim prinsipalnya Williams nih. Si Josh Capito ini kan bagus orangnya nggak aneh-aneh ya, leadershipnya bagus. Bener, pokoknya istilahnya nggak suka aneh-aneh gitu lah. Kita bandingin sama Otmar guys. Manusia problematis ya. Kirain lo mau bandinginnya sama Binotto anjir. Itu juga problematis lebih parah guys ya. Itu lebih parah guys ya. Ya kalau beda kita lagi. bandingin sama Otmar itu kenapa aku nggak ngomong Alpine? Soalnya kalau bisa dilihat kan Alpine story-nya bagus ya di Anston udah lama lah istilahnya udah ada pengalaman. Kenapa aku nggak milih Alpine ya itu struktur di atasnya ini masih aneh guys ya. Ada Laurent Rossi yang punya Alpine. Terus kepala naga yang kedua lagi si Otmar ini si Otmar sama Laurent Rossi kabar-kabarnya itu slack gitulah. Slack. Ya yang kalau kita balik ke kasusnya si Piastri ini adalah Piastri itu kayak ngasih tahu semuanya itu Alonso ding. Itu Alonso yang ngasih tahu ke semuanya kecuali Otmar gitu kan. Berarti kan ada something nih di belakang layar di Alpine yang mana si kemungkinan besar ya kalau kita lihat dari kejadiannya Alonso kabur adalah si Otmar ini yang nggak disukain di pabrik Anston kurang mengayomi. Iya. Karena kan dia pindahan dari Aston juga ya. Iya. Alpine-nya yang nggak ngurusin Piastri juga itu kasusnya ya kita bilang hampir sama lah 11-12 si Piastri-nya nggak ngasih tahu si siapa namanya Otmar gitu kan tiba-tiba aku udah mau ke McLaren nih gitu. Menurut gua Alpine pecat Otmar ganti Cyril lagi sih balikin Cyril. Asli bener-bener. Cyril tuh way better anjir sumpah Cyril. Otmar orangnya problematis coy. Kelihatan banget. Cyril tuh super mengayomi anjir orangnya tuh melo Cyril tuh. Melo dia tuh baik banget Cyril asli. Jadi udah Cyril balikin terus Ricciardo balikin Alpine. Yakin gue
Ricciardo Wangi pasti itu. wangi. Mobilnya udah GG, guys. Yakin gue, yakin. Udah GG. Sumpah kalau wah gue kalau bisa gitu sih gue panggil lagi si Cyril sumpah. Jadi Iya, soalnya semoga yang ya. yang nebak Ricciardo nggak bakalan GG itu kan si Cyril tuh DTS 19-20 kalau Iya. nggak salah yang Iya. bilang ini kayaknya Ricciardo melakukan kesalahan yang besar meninggalkan kami gitu. Jadi dan ternyata so far Dur. terbukti kan di McLaren diobok-obok sama Norris, terus sekarang mau ditendang sama yang masuk akademi dari Alpine guys ya. Jadi emang Iya. problematis Kelar. guys. Jadi kalau dibandingin Binotto, Problematis. Binotto masih lebih bagus anjir. Maksudnya kalau Otmar tuh Iya. rusaknya tuh apa ya? Enggak, Hmm. Otmar tuh Organisasinya gitu. iya, Otmar tuh kayak apa ya? Kayak terlalu bos kali ya, terlalu ngebos gitu Ya kali mungkin ya. ngebos banget. Kalau Binotto Bisa, kan betul. Binotto lebih nurut mengayomi sama lah. John Elkann, Iya, nah, iya. mengayomi terus nurut sama John Elkann yang kemarin mampir di Monza itu kan sama yang pokoknya dia kayak kalau kita lihat kan dia nurut banget sama atasan terus ngomongin ke bawahnya mau strategi gimana gitu kan. Jadi ya Binotto sebenarnya nggak jelek-jelek Maksud banget cuma ya maksud gua lebih sering ngelihat Binotto itu ngobrol sama Sainz, ngobrol sama Leclerc di grid ketimbang People Otmar manajemennya ngobrol sama Alonso, ngobrol sama Ocon kayaknya jarang deh. Otmar kayak bener-bener datang kerja doang gitu terus pulang kelihatan. gitu. Dia terlalu iya, kelihatan. manajemen Iya. SDM-nya lebih GG lah. Ya kita kalau bisa ngomongin manajemen SDM paling ngampas so far Otmar itu guys di Alpine. Iya, Karena timnya jadi bagus ya. Iya, timnya bagus anjir. timnya bagus ya. Jadi kayak Drivernya Makanya bagus. Kayaknya padahal. berarti Alpine mistakes deh nge-hire Otmar kemarin untuk Salah. untuk jadi Alpine ya. Jadi Iya, terlihat. mungkin Aston Martin malah happy ya. Yes, keluar nih si anjir. Jadi Diganti. Sekarang Mike berkembang Denaldi mereka ya. Iya, Aston Martin malah berkembang. Maksudnya ya nggak berkembang banget tapi at least masih oke lah dapat sponsor Iya, ada 007, progres. dapat Sign Rambo. Drugovic guys, Iya, sign ngesign Drugovic. Drugovic gitu kan. Jadi Oke. maksudnya ceritanya Aston Martin tuh lebih cerah ketimbang Alpine tuh kayak ya datar, malah ada drama Alonso cabut gitu-gitu kan. Jadi kayak orang kayak wah ini Alpine kayak berantakan banget nih, kayak bukan tempat kerja yang menarik lah gitu loh. Jadi sayang banget. Jadi semoga lah ya bisa berbenah karena sekali lagi Betul. driver tuh mungkin butuh motivasi karena kalian lihat sendiri kan Ricciardo jelek gitu kan, mungkin motivasinya kurang atau gimana. Mendingan tahun lalu kan motivasinya ada tuh Ricciardo, apa motivasinya ini kalau misalnya Ricciardo bisa menang dia bisa nyetir mobilnya yang itu yang NASCAR, apa mobil NASCAR. Iya. Ya. DLR. Iya, jadi kemarin kan Ricciardo menang beneran gitu kan. Jadi menurut gua sih motivasinya aja nih Ricciardo tahun ini mungkin kurang atau apapun itu mungkin dia kayak apa gue nih udah nggak kenceng ya. Kemarin di Red Bull kayaknya gue kenceng deh mungkin dia banyak pikiran kayak gitu kali guys. Karena memang balap itu semuanya di mentality. Kalau menurut gue skill itu mungkin mereka nggak jauh-jauh lah ya menurut gue ya. Mentality dan juga mobilnya ya. Kalau misalnya mobilnya emang bapuk ya udah. Tapi kan at least cara kita lihat mentalitinya kalah bedanya jauh nih. Norris sekarang di P berapa, Ricciardo kok di P berapa gitu kan. Kalau misalnya nggak terlalu jauh kan oh ya udahlah gitu. Jadi sekali lagi semoga mentalitinya itu yang harus kuat guys. Kayak misalnya Nick De Vries excited, semangat, gue harus tampil yang terbaik nih pertama kali. Poin anjir kemarin dia kan. Kalau misalnya dia nggak semangat pasti nggak bisa kayak gitu kemarin gitu kan. Jadi tinggal mentalitinya aja guys. Gimana caranya lu punya mentality Nick De Vries tiap race gitu ya. Mentality semangat terus gitu. Nah itu yang harus dimiliki sih. Kalau di F1 soalnya iya, lu cuma 20 driver gitu loh. Lawan lu itu cuma 19 orang. Lu bayangin main bola 11 lawan 11 anjir banyak banget. Ini masih rame gitu. Dan ini 20 kan juga satu-satu ya jejer gitu kan. Enggak yang gerudukan kayak bola gitu kan. Jadi apalagi lu lihat NFL itu senengannya Nopal rugby. Lebih ngeri lagi anjir. 17 ya. Seruduk-serudukan ya kan. Jadi ya harusnya semoga lah mentalitasnya itu harus lebih, mungkin susah ya untuk being on top terus ya karena kan di F1 tuh musuhnya juga gila-gila. Lu bayangin musuh lu Max Verstappen, cuma balik lagi kita punya satu orang yang mentalitasnya paling GG adalah GoTV guys. itu mentalnya guys. Ujung-ujungnya lah TV lagi gitu ya. Kalau motivasi Verstappen motivasi bisa menang mulu, motivasinya apa ya? Kelly. Ya oh iya bener. Itu insentif ya guys ya.
Kalau biasanya kan menang insentif dapat bonus 500.000 itu kan, pemain F1 Manager tahu lah ya. Kalau ini Verstappen insentifnya nah, Nggak, itu in- guys. nggak, Mau Verstappen mau tuh nikah, guys. Kalau Nggak, dia jujur dia langsung nikah. Verstappen guys, tuh ya. pikirannya adalah gue harus menang, dapetin duit banyak karena udah ada anak satu nih gitu. Ah. Jadi Anak Anak- ke Fiat. anaknya ke Fiat lagi si biji, ini gue yang biayain nih anak lu nih gitu kan. Ya, jadi gue harus bekerja lebih keras. Nah mungkin motivasi Max seperti itu guys ya. Jadi ya sekali lagi pokoknya sebenarnya semua sih, nggak hanya balapan sih, semua dalam apa yang kalian kerjakan pasti mentalitas yang nomor satu juga sih yang bisa membuat kalian bagus gitu ya. Oke, terakhir kita udah mau 1 jam, udah 1 jam lebih nih. Jadi kita Wow. kita nggak bahas prediksi Singapura dulu deh karena kan masih masih lama. ada Lumayan. masih lama ya. Ya. Jadi silakan tulis di kolom komentar aja menurut kalian gimana Monza kemarin, dan menurut kalian The Vries gimana. Dan ini kita juga udah bahasnya banyak banget ya. Semoga nggak ada yang miss. Seingat gue udah bahas semua. The Vries udah, Red Bull udah, Ferrari udah, Alpine SC udah, udah. semuanya SC udah. Jadi semoga nggak ada yang Betul. miss. Dan mungkin kalau ada yang miss silakan komen aja di bawah. Nanti mungkin kita bisa bahas di next episode mungkin, atau kita bahas di balas komen langsung, silakan. Tempat materi. Thank you. Kalau gitu yang udah menonton jangan lupa ada di Spotify dan juga Noise juga, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel JMX Phantom TV. 5.000 subscriber guys. Ayo 500 subscriber lagi, dikit Let's lagi 5.000 go. subscriber. Kalau bisa sebelum kita berangkat Singapura supaya ada giveaway guys ya. Jadi pastikan kalian subscribe dan jangan lupa untuk mampir ke channel kita, link semua ada di deskripsi. Dan ya itu aja untuk episode kita di episode 23 kali ini. Kita akan ketemu lagi di next episode. Semoga banyak berita-berita F1 lainnya karena belum sampai di Singapura guys ya. Semoga banyak berita yang bisa kita bahas. Oke, selamat malam atau selamat siang atau selamat sore. Makanya selamat. Bye bye.